Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali hadir di kesempatan yang me- eh, membahagiakan. Di kesempatan yang baik ini, ya, kita dapat kembali untuk hadir di hadapan teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun teman-teman berada, ya. Pada kesempatan kali ini tentu kita akan coba menghadirkan sesuatu yang mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga manfaat bagi teman-teman semuanya, ya, tanpa terkecuali. Barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun unek-unek segala macam berkaitan dengan podcast kita, podcast Men 21 Jakarta. Silakan untuk dituliskan di kolom chat yang sudah ada, baik di channel maupun di WA group yang sudah tersedia. Teman-teman dan juga sivitas akademika dimanapun Anda berada, kali ini sudah hadir di hadapan kita Mr. Lantini. Assalamualaikum Mr. Len. Waalaikumsalam Pak Arif. Apa kabar Mr.? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dan kita sudah siap untuk memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Meskipun hanya sebuah obrolan kecil, tapi mudah-mudahan dari obrolan kecil ini bisa diambil hikmah. Ya insya Allah ada manfaatnya lah, bukan gak ada manfaatnya. Kita ngobrol kan pasti ada manfaatnya ya Mister ya. Ya. Iya. Nah, kesempatan pagi ini ya. Di kesempatan kali ini kita ingin coba menghadirkan seorang guru ya. Guru Man 21 Jakarta, guru bahasa Inggris, guru kita ya. Guru dekat kita. Yaitu Mr. Lantini yang akan menceritakan tentang pengalamannya di dalam mengikuti proses seleksi ya. Disebutnya apa itu sebetulnya Mister? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang proses seleksi apa itu sebetulnya kemarin. Oke, terima kasih Pak Arif ya. Yang pertama dulu itu seleksinya adalah seleksi administrasi Pak Arif. Jadi ada beberapa tahap ya. Nah, administrasi ini yang meliputi pengalaman mengajar, pengalaman organisasi, dan durasi atau lamanya kita mengajar gitu Pak Arif. Namanya seleksi apa waktu itu Mister? Seleksi PASDA. FASDA. Iya. FASDA itu kepanjangan Fasilitas daerah, fasilitator daerah. Fasilitator daerah. Mungkin bisa lebih didetailkan Mister penjelasannya terkait dengan fasilitator daerah. Itu sebetulnya nanti tugasnya apa atau ngapain saja? Iya, terima kasih Pak Arif ya. Sebenarnya itu adalah ini adanya fasilitator daerah itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Nah, untuk meningkatkan kualitas peserta didik harus mulai dari gurunya. Nah, oleh karena itu dibukalah kesempatan bagi guru-guru, ada fasilitator daerah, ada provinsi dan ada Sebentar, nasional. satu fasilitator daerah, yang kedua Provinsi. provisi. Iya. Apa itu provisi? Provinsi itu ya meliputi hanya di seluruh DKI. Pengawas atau apa itu? Bukan pengawas, jadi kayak narasumber nanti lah kalau gitu. Provisi, yang Provinsi, ketiga nasional. Oh ini levelnya maksudnya. Iya, ada Daerah, nasional, provinsi, daerah. nasional. Nah, kalau daerah itu ya Jakarta Utara aja gitu. Oke, jadi mungkin yang dimaksud adalah, tolong dikoreksi Mister, fasilitator ini adalah memfasilitasi guru-guru untuk meningkatkan kualitas mereka di level kabupaten, di level kabupaten kota, atau ya, kota, atau kabupaten. kemudian provinsi, ada juga level nasional. Iya. Kalau Mister di level apa nih? Saya di level daerah. Tapi bagaimana? Bangga ya Mister ya? Saya bangga, tapi di luar bangga itu ada juga beban gitu Pak. Bagaimana tidak Kenapa ya? beban? Kenapa tidak? Harusnya senang dong. Senang, sebelah tadi di balik kebanggaan ada juga beban. Kenapa? Nanti yang saya bukan ngajar, yang kita nanti sharing itu ada guru-guru yang sejawat. Nah, tidak kemungkinan ada lebih pintar daripada saya gitu loh Pak. Itu bebannya gitu loh. Oleh karena itu saya harus bangkit, kan semangat. Sudah terseleksi. Kalau seleksi itu kan berarti kan di atas rata-rata, sudah luar biasa, sudah senior, sudah pengalaman, ya kan? Iya betul, tapi beda Pak Arif. Kalau kita ngajarin anak itu jauh lebih ringan ketimbang dengan ngajarin teman-teman yang sejawat gitu loh Pak. Makanya itu bebannya gitu loh Pak. Tapi Mas Mister, tapi siap kan? Artinya itu sudah
sudah memang ya resiko yang harus diterima seperti itu. Sudah menerima kondisi kayak gitu atau belum, Mister? Mau nggak mau, karena ketika saya kemarin lulus wawancara terakhir itu udah ada pernyataan, bukannya wawancara semua, waktu lulus pedagogik dan jurusan itu udah pernyataan sanggup nggak mengikuti pelatihan dan sebagainya. Kita harus siap. Pilihan kedua enggaknya, saya pilih siap. Jadi harus siap. Harus siap, harus siap. Ya. Nah setelah itu lulus. Nah panggilan lagi untuk wawancara terakhir di Kemenang Utara. Iya. Ada lagi tuh pernyataan setelah wawancara selesai. Apalagi? Apakah Bapak siap mengikuti pelatihan nanti? Ya siap. Berarti ya mau nggak memang harus siap, udah ada perjanjian gitu Pak Arif. Iya, udah siap. Dan kita bangga ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Kita pasti bangga sekali selaku warga atau bagian dari MAN 21 Jakarta itu wajib bangga karena salah satu dari teman kita, dari guru kita, bukan hanya Mr. Len ya, ada beberapa Ibu guru yang Eni lain. ada. Siapa aja Mr.? Ibu Eni, Bu Eni, kemudian Pak Dasuki, Pak Dasuki, Ibu Zahara. Bu Zahara, ya. Dan ada satu lagi tapi itu fasilitator untuk pembuatan soal ya. Oh itu si Bahrul. Itu satu proyek bukan sih, Beda, 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 ya. beda. Tapi artinya kita patut bangga bahwa teman-teman dan juga seluruh sivitas bangga karena guru kita, teman kita ikut terlibat di dalam wilayah kerja yang bukan hanya di lingkup MAN 21, tetapi otomatis ketika mereka bekerja untuk teman-teman di DKI, di provinsi segala macam itu pasti membawa nama baik MAN 21 Jakarta. Betul dong, Mister. Betul. Iya, pasti. Sebenarnya gini Pak Arif, bukan hanya sebenarnya membawa nama baik MAN 21, tapi utara. Karena ini posisi daerah kan ya. Oh iya, Nah, betul. jadi daerah, jadi misalnya dari. Tapi MAN 21 otomatis. Ya otomatis dong. Nah misalnya saya mewakili MAN 5, itu juga bagian dari saya kan ya. Iya. Apalagi swasta-swasta yang lain, mas-masnya yang lain. Jadi kebanggaan kita utara sebenarnya Pak, bukan hanya kebanggaan untuk MAN 21 doang, tapi ya tentu paling bangga MAN 21 ya, kebanggaan utara juga ya, Jakarta Utara. Karena Jakarta Utara ini ada ya hanya ada beberapa MAN ya. MAN negeri itu ada 2, MAN 21 dan Mas yang banyak. Masih 5. Madrasah swastanya yang banyak ya. Iya. Tapi intinya kita bangga, dan itu bukan hanya membanggakan MAN 21 Jakarta, itu otomatis, tapi juga membanggakan Jakarta Utara, membanggakan Jakarta, dan mudah-mudahan nanti proyeknya bisa berlanjut dalam artian pengabdian, bukan hanya di MAN 21 Jakarta bisa berlanjut. Ya, teman-teman dan juga sivitas akademika dimanapun Anda berada, ya kali ini kita juga terus akan mengulik sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya dan mungkin ingin tahu lebih dalam tentang bagaimanakah kegiatan dari FASDA, bisa kirim di WA Group atau bisa kirim di live chat di TV channel MAN 21 Jakarta ya. Jadi teman-teman bisa komen di situ, bisa bertanya, nanti kita akan coba bacakan apa yang tertera di situ, nanti kita akan langsung tanyakan ke Mr. Len. Nah sekarang saya mau tanya Mr. Berkaitan dengan proses seleksi itu ya, proses seleksi itu apa sih yang pesan-pesan yang sudah, pertama proses seleksinya Mister, administrasinya itu yang saya mau tanyakan. Yang kedua adalah apa pesan-pesan yang disampaikan oleh panitia terkait dengan program ini? Oke, sebenarnya program ini itu saling terkait Pak ya. Jadi ini juga terkait dengan MGMP Pak. Nah karena di MGMP itu ada bantuan. Tapi kalau nggak salah ini emang informasinya dari MGMP. FASDA itu lahirnya dari itu Pak. Sebenarnya FASDA itu lahirnya dari ini dulu, dari AKG ya. AKG itu kan pokoknya penilaian guru lah. Nah di situ kita lihat, oh guru ini kurang apa pedagogik, guru ini kurang profesionalismenya. Nah nanti di situ maka lahirlah itu MGMP, nanti bantuan dari luar negeri yang 30 juta. Nah dari situ misalnya pedagogik kurang. Nah nanti kita akan mengusulkan supaya ada diklat. Nah nanti diklat itu akan disampaikan oleh fasilitator provinsi atau daerah. Nah oleh karena itu sebelum kita nanti ke teman-teman itu kita dulu diklat dulu Nah misalnya kita belajar pedagogik, setelah kembali kita ajarkan ke teman-teman. Nah se-MGMP.
Jadi saling berkaitan Pak Arif, MGMP Iya. dengan Pasda gitu Pak Berarti Arif. terkait ya. Sangat terkait. Karena memang adanya katakanlah pelatihan maupun kegiatan itu nanti sepenuhnya adalah dari eh, kebutuhan-kebutuhan atau memang pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan ya Iya, betul. oleh teman-teman MGMP ya. Iya. Kemudian kemarin Mister, eh, prosesnya itu atau apa poin yang disampaikan oleh panitia terkait dengan fasilitator daerah khususnya DKI, apa yang disampaikan? Pesan utamanya itu apa sih sebenarnya? Iya, itu artinya kita harus menularkan kemampuan kita ini langsung nanti ke siswa Pak Arif. Jadi artinya kita pertama gini Pak Arif ya, Iya. Pasda dulu ya. Ya. Ini Pasda, nanti tujuan akhirnya adalah siswa. Ya. Nah, Pasda menyampaikan ke guru-guru yang bersangkutan, misalnya dari Malima. Nah, guru Malima menyampaikan kepada siswanya gitu loh Pak. Jadi, gitu. tapi ujung-ujungnya nanti adalah ke siswa sebenarnya. Iya. Itu yang utama. Jadi ujung-ujungnya nanti adalah kualitas siswa peserta Iya. didik. Sudah ada nggak penjelasan dari panitia atau sebetulnya sekarang masih dalam proses seleksi, Mister? Kalau sekarang artinya itu sudah ada pelatihan. Oh, besok programnya ini sudah ada belum penjelasan gitu? Belum ya? belum ada. Karena sekarang itu masih berlangsung gelombang kedua sampai Seleksi tanggal kedua. 16 ya. Seleksi gelombang kedua. Iya, masih ada gelombang kedua. Oh. Kalau gelombang 1 udah kemarin. Tapi gambaran kira-kira programnya apa aja tentu sudah ada dong, bocoran-bocorannya apa gitu. Kalau programnya sampai bilang tadi itu sesuai dengan seharusnya sebenarnya AKG itu Pak. Kan di AKG tercermin tuh, oh ini padagunya kurang, ini profesionalisme kurang. Nah itu nanti yang kita nanti diberikan nanti di pelatihan. Betul. Iya. Ya artinya kalau AKG itu kan sifatnya masih katakanlah masih analisis, betul nggak Mister? Enggak, sebenarnya udah bukan itu memang udah bukti nyata Pak ya. Sudah dalam bentuk Ya program. kan kemarin udah ada nilainya. Dia misalnya Ya padagunya artinya itu ada evaluasi atau apa? Namanya evaluasi ya? Iya, evaluasi guru. Nah sebenarnya kan tujuannya AKG itu adalah untuk evaluasi. Nah dari situlah kita nanti apa yang kurang itu nanti yang kita diberikan nanti dalam. Iya artinya AKG itu kan lebih kepada hasil atau pemetaan terhadap kemampuan guru itu jadi ketahuan kan ya, di situ kan. Nah ke depan follow up-nya tuh kira-kira gambaran Mister sendiri apa? Yang tadi itu nanti kita diberikan pelatihan. Contohnya pelatihan apa Mister? Nah pelatihan pedagogik, bagaimana mengajar yang sebaiknya gitu. Nanti kalau kita nggak pelajari nanti siswanya bagaimana? Ya oke. Bayangan Mister selaku katakanlah guru senior lah, kita bisa mengatakan sebagai guru senior. Kira-kira memang sebaiknya Mister kan ngajar bahasa Inggris ya. Kira-kira mengajar bahasa Inggris metode yang paling tepat menurut Mister itu harusnya seperti apa? Ya kalau berdasarkan ahli sih tidak ada metode yang paling bagus Pak. Ya pengalaman Mister aja. Harus bervariasi ya. Ya. Bervariasi aturannya metode mah. Nggak ada metode yang paling bagus. Menurut Mister apa kira-kira yang udah diterapkan selama ini? Pengalaman Mister aja nggak apa-apa. Ya kalau saya sih tergantung materinya Pak ya. Mungkin orang kalau matematika. Contoh. Nah matematika nggak mungkin sama dengan saya. Beda pastinya. Nah metode saya itu misalnya mencari dan menemukan tuh saya paling sering menggunakan tuh ya. Mencari dan menemukan. Discovery learning. Nah itu yang kayak treasure hunt gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Mencari harta karun. Mencari kosakata, betul nggak? Yang kalau saya lihat itu kayak gitu. Iya kalau ini kan siswa itu nggak disuapin, tapi belajar sendiri. Menemukan. Tapi di sini butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu loh Pak. Keaktifan dapat Nah pasti ya keaktifan, tapi kita nggak menggunakan kekerasan gitu loh. Kalau salah gitu loh Pak. Kekerasan. Serem banget. Ya serem. Zaman sekarang serem kalau kekerasan. Soalnya teman-teman dan juga Civitas Akademika, Mister Len ini adalah guru senior di MAN 21 dan pengalamannya banyak. Ketika sudah nyata pengalamannya banyak ini harus kemudian artinya nggak disimpan begitu aja, tapi harus kemudian ditularkan kepada guru-guru yang masih muda untuk kemudian bisa menghasilkan satu metode pembelajaran yang bermanfaat betul bagi teman-teman, bagi anak didik kita. Betul ya Mister ya? Iya betul. Oke teman-teman, itu sedikit pembicaraan singkat kita. Mungkin barangkali Mister yang terakhir bisa menyampaikan kira-kira harapan dan atau pesan dan harapan terkait dengan Mister terpilih sebagai
Fasda ini apa? Sebenarnya gini Pak, kalau masalah guru itu yang penting itu rajin, ya, rajin terutama ya, dan mau belajar Ya betul. dan tidak apa ya, tidak orangnya harus sabar gitu loh Pak, dan tidak suka marah-marah, insya Allah dapat. Baper. Pak. Waper, Baper. waper. Kalau baper itu susah. Oke. Artinya zaman sekarang ini beda sama zaman dulu. Anak Iya. sekarang itu kan sering ngomong, tapi ya bagi saya no problem. No problem. Kalau itu bagus saya terima. Iya. Ngapain mau tersinggung gitu loh Pak. Iya. Kalau zaman dulu emang apa yang disampaikan guru itu udah benar. Iya. Kalau sekarang belum tentu. Bukan Makanya zamannya zaman- lagi ya, murid harus Bukan zamannya lagi gitu Pak. ya, nunduk Iya. gitu aja gitu, ngikutin belajar. Makanya orang itu apapun diberikan sama guru dipercaya, mau salah mau benar, percaya gurunya. Tapi Soalnya kan sekarang nggak bisa. kadang-kadang kalau murid nggak nurut segala macam dianggapnya pembangkang segala macam kan, kesan-kesan kayak gitu kan Nah, serem, iya, itu zaman dulu benar. banget ya, Mister Iya. ya. Kalau Nah. zaman sekarang kita nggak bisa. Kalau jadi kekinian beda itu satu artinya berarti harus memahami kondisi Peserta didik. Iya. luar biasa. Jadi itu teman-teman semua hasil diskusi singkat kita, sangat sederhana karena kita sebetulnya ingin mengulik lebih dalam, tapi nanti kita tunggu dulu ya bagaimanakah fasilitator daerah ini ya berkarya, berbuat, berbagi, dan kita juga nanti yang menikmati, terutama adalah guru-guru bahasa Inggris ataupun guru-guru yang lain nanti yang terkait ya, bisa ekonomi ya. Tapi sebetulnya kemarin pelajarannya itu hanya pelajaran UN atau ada juga pelajaran yang lain, Mister? Kemarin mata pelajaran apa yang di tes? Kalau untuk sekarang nih UN juga belum semua Pak. UN juga kalau IPA hampir semua ya. Kalau IPS itu baru ekonomi. Sosiologi, geografi belum ada. Belum Menurut ada, ya. keterangan kemarin dari Kemenang Utara. Tapi kalau yang MIPA hampir semua ya. udah semua. Biologi, kimia, fisika, udah. Matematika. oh matematika. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, tapi kalau untuk IPS itu masih ada yang kurang 2, geografi dan sosiologi. Oh malah ekonomi doang ya. Ekonomi doang. Dan di sekolah kita pada Suki yang menjadi FASDA, fasilitator daerah. Saya kira ini bisa menjadi, Kalau pada Suki provinsi Pak. pada Suki malah levelnya provinsi teman-teman ya. Sama Bujahara. Bujahara levelnya provinsi. Kita patut kasih penghargaan ya pada teman-teman kita, pada guru kita yang mampu menjadi fasilitator provinsi. Kalau Mister daerah, Sama Bu Eni. daerah itu mesti Jakarta Utara ya. Utara. Jakarta Utara. Mister di level Jakarta Utara, tapi nggak ada artinya tidak membedakan teman-teman yang lain juga, baik itu daerah, baik itu provinsi, baik itu nasional segala macam. Intinya adalah MAN 21 sudah menunjukkan taringnya. Wow. Keren. Gitu ya teman-teman ya. Oke tim Mister, terima kasih atas Oke, sama-sama, obrolan Pak. singkat kita, atas share-share ilmunya ya, pengalamannya saat menjadi atau mengikuti proses fasilitator daerah. Kita berdoa mudah-mudahan Mister ke depan dapat lancar dalam menjalankan tugasnya. Amin. Amin ya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini, sekian obrolan kita yang singkat dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.